Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, pagi ini Domba Bagus jalan-jalan ke Ferries Farm ini teman-teman, karena kita lama sekali nggak kesini. Kita mau tanya-tanya kabar dan mau bikin tema seru nanti di sini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini kita cari dulu Mas Ferry-nya di mana ini teman-teman. Ini domba-dombanya lagi makan pagi. Nah, ini domba yang di bawah ini kandangnya sudah menggunakan selat plastik ini teman-teman, kayak gini. Nah ini, mantap sekali. Nah itu Mas Ferry tadi katanya nggak ada, tapi kok tiba-tiba ada di sini. Nah ini. Selamat pagi Mas Ferry. Loh, pasti buat konten Mas. Iya ya Mas. Kemarin pensiun sejenak kemarin, karena fokus Idul Kurban kemarin Mas, mencoba jualan sapi. Jualan sapi dapat berapa Mas kemarin? Dapat untung 120 juta Mas. Hanya 120 juta ya? Iya. Oh iya. Tapi sapinya masih 10 ekor. Jadi untungnya jadi sapi lagi Mas. Minus berarti ya Walan. Iya. Tapi masih jadi sapi untungnya. Selamat pagi Mas Danang. Pas lo lama nggak buat konten ini sama channelnya masih Domba Bagus ya? Masih Domba Bagus. Masih Domba Bagus ini teman-teman. Karena kita mengejar 100.000 subscriber ini Mas. Ini udah dapat berapa? Ini dapat 89.000. Wah mantap, ini setelah tayang langsung 120.000 nanti dapat silver gold gitu. Nah, ini perkenalan lagi nggak ini enaknya? Perkenalan saja. Oke. Karena lama nggak tayang di Domba Bagus ya. Perkenalkan nama saya Ferry dari kandang Ferries Farm. Alamat di Jalan Dr. Wahidin nomor 66 Gurah Kediri. Oke. Mas Ferry, ini saya mau bikin video yang sangat-sangat fenomenal dan ditunggu-tunggu oleh subscriber Domba Bagus ini. Kenapa memang sih? masih ada subscriber itu Mas? Masih Mas. Vakum lama ya? Oh iya, kan subscribernya itu setia sekali itu. Oh iya. Apa itu namanya? Apa ya jenenge yang ngono kuwi? Boh, lali aku jenenge. Sing bakul soto itu loh siapa? Loyalitasnya tanpa batas. Loyalitas tanpa batas. Apa yang ditunggu-tunggu sama teman-teman? Kita sambil ke sana aja ya. Ke sana. Oke. Oke, siap. Kita sampai ke sana. Nah, ini alamatnya enggak? Ini alamat ini kaos itu Mbak. Ternyata ini teman-teman. Always very good. Nah, itu adalah tambang yang digunakan untuk sisa kemarin korban ini. Di sini tuh Mas. Nah, kita nanti sampai jalan-jalan ya. Boleh. Mas Ferry, ini tema kali ini adalah kenapa sih kita harus beternak domba? Kenapa harus beternak domba? Ya. Sebenarnya alasan mendasar adalah kenapa sih kalau kita harus beternak domba lagi kok colong coba wih? Loh, oke. Karena gini Mas, kegiatan beternak domba ini satu, kita kegiatannya nggak ada kegiatan gitu. Kegiatan yang nggak ada kegiatannya. Berarti yang kedua dombanya juga tidak ada kegiatan lagi, tidur kayak gini. Oh iya, tadi saya di video sebelumnya itu bikin pakan itu 100 ekor cuma 15 menit. 15 menit kan nggak ngapa-ngapain juga. Lah iya. 23 jam 45 menit nggak ngapa-ngapain. Lah iya. Dan setelah itu tak tanya ngapain, ya wis ngene iki Mas, chat-chatan tok ngono jare. Sebenarnya gini Mas, untuk mengapa sih kita harus beternak domba? Itu sangat cocok untuk bagi pemalas seperti saya Mas ya. Jadi satu, kita yang jelas tidak ngapa-ngapain. Setelah ngasih makan kita selesai, mereka makan. Setelah itu sore ngasih makan lagi. Tugasnya hanya melihat terus merawat. Ini yang belum dicukur nanti akan dicukur, belum potong kuku juga akan dipotong kuku seperti itu. Jadi intinya kita nggak ngapa-ngapain, mereka kawin-kawin sendiri, beranak seperti ini Mas. Beranak-anak, terus nanti kalau misalnya ada orang beli, kita layani, kita dapat untung. Seperti gitu itu aja. Ya. Nah dulu kan di Indonesia itu yang populer itu kan kambing Mas. Nah sekarang kok tiba-tiba banyak bermunculan peternak domba ini. Apa peternak domba ini juga cocok di Indonesia Mas? Kalau melihat cocok nggak cocok, tapi buktinya jadi banyak ya. Saya mau bilang nggak cocok nanti dimarahi oleh peternak domba. Oke, kita sambil ke sana juga nggak apa ya. Yang jelas untuk beternak domba ini mudah dilakukan Mas. Mudah dilakukan. Alasannya kenapa itu kok mudah dilakukan? Alasannya ya nggak ada alasan Mas. Dalam artian gini, kita lihat sendiri di video ini Mas ya. Kita nggak ngapa-ngapain Mas. Lah iya. Kan sangat mudah sekali dilakukan. Tapi saya juga megang kamera itu. Iya. Saya ngapa-ngapain. Dalam artian gini. Domba ini anggapnya mirip kegiatan kita sehari-hari. Domba ini perlu makan, kita perlu makan. Iya. Perlu mandi, perawatan ya berarti potong kuku, potong bulu, kita juga perlu mandi.
potong kuku, potong bulu sama. Terus domba ini perlu kawin. Kita juga perlu anaknya. Oh, anaknya hasil perkawinan kan dia bunting toh. Nah, itu. Oh, nah ini kok dijadikan satu kayak gini apa nggak apa-apa ini Mas? Loh, ini udah bunting semua. Ini tinggal dicukur bulu. Terus nanti kita distribusikan ke peternak-peternak. Ini tinggal ditimbangin, nanti terus kita jual. Kok nggak disendiri-sendirikan? Ini nggak apa-apa tuh, kayak gini campur aduk. Nggak apa-apa. Nggak tarung ini? Nggak. Domba ini enaknya ya itu Mas. Jadi kita bisa pakai sistem koloni besar, bisa pakai sistem soliter atau sekat-sekat juga bisa. Juga bisa. Oh iya. Jadi sangat mudah. Satu ya. Ya itu kawin. Satu pembandingnya kalau kita dengan peternak lainnya ya Mas ya. Peternak domba ini lebih mudah. Bentar ini. Ini mau dinaikkan dulu. Bentar ada yang lepas 1 ekor. Lepas 1 ekor. Ya. Kayak gini nanti tinggal dimasukkan sudah aman. Oh ya. Gini aja. Wah, jadi nggak perlu di soliter ya. Nggak perlu sebenarnya. Jadi misalnya di koloni, misalnya ada takut anak-anak kecil terinjak gimana? Lah ini campurin anak kecil-kecil di sini. Anak-anak kecil juga campur di sini. Di sini. Oh, kayak itu. Sangat aman. Cuma untuk pertumbuhan lebih baiknya disendirikan untuk anaknya. Tapi nanti kan tidak usia berapa itu? Dari mulai lahir disendirikan, nanti susunya lebih eksklusif. Oh, kalau seperti ini tempatnya terlalu penuh ya, misalnya nanti ini kan belum penuh. Kalau penuh seperti atas di sini, nanti nyusunya nggak eksklusif Mas. Jadi ketika nyusu induk ini kedorong-dorong, akhirnya pas ngenyot copot. Jadi disendirikan sama induknya maksudnya ya? Disendirikan sama induknya, terus dikasih tempat yang agak luas seperti ini, agak longgar. Intinya. Oke. Nah Mas, kalau domba ini berkembang biaknya seperti apa Mas? Berkembang biaknya membelah diri. Membelah diri nih. Seperti amuba. Di cloning ya? Iya, di cloning enggak. Yuk kawin, ini kan hewan mamalia. Menyusui, jadi dia perlu kegiatan kawin, bunting, menyusui seperti itu. Kita sambil ke sana ya Mas ya? Boleh. Mau unyer-unyer lagi? Mau unyer-unyer ini memang kadangnya kayak labirin teman-teman. Ya kayak gini teman-teman. Oke. Nih. Ya kayak gini Bu. Pakan juga cukup mudah Mas. Kita buat pakan olahan bisa, pakan hijauan bisa, tergantung minat dan kemampuan para peternak masing-masing. Oh, terus siklus masa kawinnya seperti apa Mas? Siklus masa kawin biasanya kalau sudah kawin itu kan 18 hari sekali birahi ya. 18 hari sekali birahi. 18 hari sekali birahi. Nanti kawin kalau jadi berarti nunggu 150 hari untuk beranak. 150 hari itu berarti 5 bulan. 5 bulan. Plus minusnya 5 bulan. Terus nanti di usia 1,5 bulan setelah beranak, itu induk sudah birahi lagi. Induk sudah birahi lagi. Karena 20 hari nifas tambah 18 hari 38. 1,5 bulan. Tapi anaknya 1,5 bulan tuh sudah bisa dilepas apa? Belum. Nanti anaknya ikut induknya. Anaknya ikut induknya. Kayak yang di atas ini Mas ada Mas. Oke, kita lihat lagi ke sana teman-teman. Nah, kayak gini. Ini anaknya masih kecil-kecil. Udah saya kasih pejantan full blood dorper ini ya. Oh, ini contoh kandang yang sudah laktasi berarti ini ya. Laktasi, anaknya ini. Anaknya itu kan baru ada yang ini mau lepas apa ya? Ya, yang ini 2 bulan seperti itu, induknya sudah bunting. Oh, iya. Lah beranak tinggal ditaruh bawah kayak gini Mas. Nah, ini sudah beranak kayak gini. Ini beranak tadi. Oh, ditaruh di bawah kayak taruh gini. Bawah, nanti 3 hari pindah kita ke sana. kumpulkan. Terus lepas sape kita pisah ke sini. Ini lepas sape. Nah, enak banget pokoknya. Lepas sape nanti siap kawin, kumpulkan pejantan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi kayak gini teman-teman. Siklusnya terus selama berarti 2 tahun itu bisa beranak 3 kali Mas untuk domba ini. Kalau domba 3 tahun kalau lancar ya. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun kalau lancar bisa beranak 3 kali, bunting 4 kali. Buntingnya malah 4 kali. Buntingnya 4 kali. Buset, buntingnya 4 kali. Yang terakhir kan 1,5 bulan sudah bunting tapi kan belum beranak. Belum sampai beranak ya. Interval paling tidak 8 bulan sekali lah untuk beranak itu. Iya. Nah Mas, kalau untuk permodalan Mas, banyak nggak sih Mas untuk modal ternak domba ini Mas? Sebenarnya untuk modal ternak domba kan orang-orang melihatnya
biasanya indikatornya kayak di channel-channel domba bekus kan sudah berjalan kan. Yo. Karena peternak pemula kan masih banyak yang pemalu. Wah, itu. Jadi belum banyak yang diliput. Sebenarnya sangat mudah. Teman-teman hanya dengan modal 15 juta itu nanti sudah bisa beternak. Sudah sudah dapat kandangnya, sudah dapat dombanya. Sudah dapat apa? Pakan pakai konvensional dulu saja, Mas. Karena kalau bahan tidak melimpah dan domba tidak banyak, itu kalau kita memakai pakan olahan seperti ini, kita hanya membuang-buang uang dan tenaga. Pakan konvensional itu maksudnya gimana, Mas? Ngaret terus dibelikan konsentrat gitu aja cukup. Oh, ngaret. Jadi konsentratnya wajib. Konsentratnya sangat wajib, Mas, karena konsentrat itu sebenarnya ibaratnya yang pelengkap. Pelengkap tapi malah wajib. Karena dia untuk melengkapi ya. Melengkapi ya. Iya. Nah, yang serat itu dasar malahan, Mas. Dasar. Kalau perawatannya mudah ya? Sangat mudah. Misal ya, ini untuk bulu-bulu yang tebal tinggal kita cukuri. Bulu tebal ini paling 4 bulan sampai 5 bulan sekali kita cukur. 4 bulan sampai 5 bulan sekali. Berarti setelah lahir mungkin langsung suntik anti parasit, antibiotik. Sekalian cukur bulu dan potong kuku. Ini kan kalau cukur bulu diikat. Oh, diikat ya? Lehernya. Nggak dipegangin tok telinganya gini, Mas? Enggak. Terus dicukur? Enggak, biasanya marah. Marah. Pegangin telinganya marah. Contoh ini ya, ini mau tak pegang telinganya. Ini kan marah ini. Ditarik dia. Marah. Ngambek ini nanti. Nanti malah ngambek ya? Lah, ini dia udah trauma. Ini gini. Menghindar. Baru gini menghindar. Berarti dia menyebabkan trauma pada domba. Tapi kalau ditali lehernya insya Allah aman. Ditali lehernya. Terus kakinya ditali juga enggak? Kalau kondisi bunting itu jangan ditali kakinya. Jadi cuma ditali lehernya terus dipepetkan ke sini saja. Dipepetkan terus dicukur. Kalau kondisi anak-anak lepas sape diikat, ditidurkan, cukur. Terus untuk soal makannya, Mas. Makannya ini dia rakus atau pilih-pilih atau seperti apa, Mas? Sebenarnya untuk pakan itu kan kita ada pakan-pakan yang paling disukai. Nah, misalnya kayak ramban, misalnya godong nongko lah. Itu kan lebih disukai, godong daun sengkon itu juga lebih disukai. Itu buat basicnya. Atau kalau yang beli pabrikan, misal Polar, misal konsentrat BKK, itu buat basicnya. Yang penting aroma itu tidak kalah dengan aroma pakan keseluruhan. Jadi nanti domba ini akan lebih cenderung suka makan. Gitu. Lah, untuk ngatur nutrisi itu nanti setelah tahu apa yang disukai. Tinggal dimasukkan dikit, yang penting tidak merubah aroma pakan. Terus kan di Indonesia ini suhunya sering kali berubah-ubah, Mas. Dia mudah nggak beradaptasi dengan cuaca ini, Mas, untuk domba ini? Kalau dalam sehari ya, Mas ya. Misalnya ekstrim, itu biasanya ada indikasi biasanya pilek. Baik dingin ke panas ke dingin ya. Itu kok Budrexin? Budrexin. Atau kontraksin kalau yang anak-anak. Tapi kalau panjang itu enak malahan kita seperti gini, kita pakai kipas ya. Karena di sini tempatnya tertutup dan cenderung panas. Udara pun juga tidak bisa masuk. Jadi kita sapu pakai kipas. Pakai kipas sudah aman ya? Sudah aman. Terus kalau misalnya kedinginan, kita pakai waring kayak di atas itu, pakai terpal atau pakai blender yang kita beli meteran atau ngasak ketika nanti setelah partai itu juga bisa. Tutup kayak yo. Wes aman itu nanti. Jadi nggak perlu dibakar-bakar, nanti malah sate domba bagus malah. Yo. Nah itu tadi setelah kayak gitu ya, aku mau sate teko apa nih lali. Pakan, terus adaptasi cuaca sudah cocok ya dia ya, sering mudah ya. Terus kalau ini bisa nggak dijadikan hasil sampingan teman-teman gitu, Mas? Kalau hasil sampingan bisa ya, bisa no. Sangat bisa, sampingan. Hasil yang dikesampingkan juga bisa ya. Sangat bisa karena memang ini tadi ya, Mas ya. Saya kegiatan sehari-hari itu kan kegiatan utama adalah HP-HP-an. Lah, kegiatan sampingan adalah ternak domba ini. Lah ini kan otomatis sudah menjadi usaha sampingan. Iya. Jadi saya mau bilang usaha juga agak malu loh, Mas, karena ya memang kegiatannya cuma tadi pagi tok. Nah, cuma kasih pakan sok ngono tok wis. Iya. Tadi lupa, Mas. Suhu yang
ideal untuk domba ini berapa sebenarnya? Ada nggak itu? Suhu yang paling bagus itu adalah di 28 sampai 30. 28 sampai 30. Itu domba ini sudah merasa nyaman. Dalam artian mereka tidak loss kalori terlalu banyak. Kalau suhunya di atas itu, mereka makan lebih banyak untuk menurunkan suhu. Makannya malah lebih banyak. Kalau dingin dia tidur-tidur. Malah nggak makan-makan. Kebalikan sama kita. Kalau kita dingin kan banyak sekali makan. Karena memang suhu domba ini lebih tinggi daripada suhu manusia. Kayak gitu teman. Temperatur suhunya. Kita ngikuti suhu domba ini kejang teman-teman. Nah itu kalau tadi ngomongin usaha sampingan ya. Kalau dibuat usaha utama juga bisa ini? Kalau untuk usaha utama saya rasa sudah bisa. Karena banyak sekali pemain-pemain ternak baik domba, kambing, perah, terus fattening itu juga mengandalkan hanya dari dombanya saja. Cuma saran saya, usaha itu kalau yang bagus itu jangan hanya satu. Kalau bisa 2 ya 2, 3 ya 3 seperti itu. Tapi fokusnya ke satu dulu. Nanti kan bisnis turunannya apa? Misal ini kita ada bisnis dari kotoran misalnya, kita olah menjadi pupuk. Ada bisnis dari pakan, misalnya orang-orang pengen beli pakan kita. Kan banyak sekali orang yang pengen beternak tapi tidak mempunyai lahan pakan, pengen mengadakan dadak sewa ngetokne duit, dadak tuku lahan, duitnya luwih akeh. Mending beli pakan, uang keluar, bisnis langsung berjalan. Belum tentu kita bisa membuat kandang, bisa membeli lahan, uangnya habis, nanti ujung-ujungnya dombanya nggak kebeli. Dombanya malah nggak kebeli. Itu loh. Atau kita bisa beli dombanya, pakannya nggak bisa malah. Benar. Iya. Jadi kayak gitu. Nah, kan itu tadi dari usaha turunannya. Nah, bisa nggak kita sukses hanya dari breeding domba tanpa menjual turunan-turunan lainnya? Tapi menjual anakannya maksudnya, Mas? Kalau gini, Mas. Kalau kita modalnya sudah besar, itu bisa. Harus modal besar. Harus modal besar. Sekarang kan soalnya kebutuhan manusia pokoknya adalah makan 3 kali sehari. Anggap aja sekali makan 20.000 berarti kan 60.000. 60.000 per orang. Per orang. Iya. Berarti kan 60.000 per orang itu kalau 1 bulan kan 1.800.000. 1.800.000. Itu sudah senilai dengan anakan lepas sapi. Lepas sapi satu dalam 1 bulan. Berarti dalam 12 bulan kita harus punya 12 ekor. Itu untuk 1 orang. Kalau kita keluarga berencana alias keluarga BKKBN sesuai dengan prediksi BMKG dan tidak di luar Nurul, itu kan berarti beristri 1, beranak 2. Berarti 4. Tinggal dikalikan 4. 12 kali 4 120.000. 240 ya per hari pakannya kita. Iya. Berarti senilai 4 ekor per bulan. Per bulan atau 4 ekor 50 ekor per tahun. Ya, 50 ekor per tahun loh teman-teman. Nah, segitu aja. Jadi tanpa menjual turunan-turunannya bisa ya. Misalnya tanpa jual mesin chopper, tanpa jual premix dan lain-lain bisa ya. Sekarang dengan mempunyai 50 ekor per tahun dengan pakan yang seperti ini ya Mas ya. Ini penghasilan kita paling tidak bersih ya, karena kan kita makan. Itu di kisaran 7.200.000 per bulan. 7.200.000 per bulan. Dengan berapa ekor itu? 50 ekor. 50 ekor induan. 50 ekor induan. 50 ekor induan sudah dapat gaji 7.200.000 per bulan. Itu teman-teman luar biasa. Itu untuk usaha utama. Nah, tapi kalau dengan jumlah total populasi 50 indukan tadi Mas, gimana sih cara kita jualannya, kemana Mas kita harus jualan? Ya, lebih mudahnya kan sekarang banyak sekali kemitraan ya. Baik kemitraan domba bagus, ada kan kemitraan? Belum ada. Kemarin udah direncanakan. Sudah direncanakan tapi belum. Belum. Hanya yang mall. Ya, mall domba bagus itu sangat membantu loh Mas. Jadi kita nggak perlu mitra, kita mandiri saja, kita belajar posting di grup mall domba bagus. Itu banyak sekali, sudah 1.000 orang nonton. Itu nanti dari 1.000 orang nyantol 0,1 saja lah. Itu sudah bagus loh. Apalagi kalau 1 orang beli 10. 1 orang beli 10. 10 sudah mewakili 1 tahun ya. Sudah mewakili 1 tahun. 1 tahun ya. Jualan 10 tok teman-teman. Jadi kita nggak sekarang untuk pemasaran kita nggak perlu ribet sih Mas ya. Karena banyak sekali
kemudahan melalui media sosial. Walaupun itu dua mata pisau juga, kadang ada juga penipuan-penipuan lewat media sosial. Tapi itu hanya oknum, teman-teman. Orang-orang Indonesia itu sebenarnya baik semua. Yang tidak baik itu sebenarnya oknum. Oknum ya. Jadi banyak sekali pilihan ke peternak-peternak seperti di Kediri banyak sekali ya. Ya. Barokah Farm, Domba Bagus, Kepol pokoknya. terus wah, Ian Farm, ya Modro gitu. Iya. X Farm. Akeh pokoknya YID. Kurawa Farm wis akeh kok. Belum lagi yang buat sate itu, sate yang paling enak di Kediri apa? Sate domba bagus. Sate domba bagus. Itu per hari nyembelih berapa? 5 ekor sekarang. 5 ekor loh. 150 ekor per bulan. Akeh iki teman-teman. Sate domba bagus. Sing dibeleh teman-teman. Oke Mas Ferry, saya terima kasih ya sudah diizinkan ngobrol-ngobrol itu. Jadi banyak sekali teman-teman. Kenapa kita harus beternak domba? Terus kenapa kita harus beternak domba? Lah itu loh, ini loh. Nah, itu kemajuan. Ini sangat pesat. Sekarang udah beli helikopter juga. Sekarang sudah beli helikopter teman-teman. Itu teman. Ini sudah nggak ikut Ferry Farm teman-teman. Nanti akan kita liput juga. Diliput. Kandangnya namanya kandang apa Mas? Kandang Kawadusan akan kita liput di video selanjutnya teman-teman. Populasi 600 ekor bersetelah serindilnya. Oke Mas Ferry, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol di tengah kesibukannya. Semoga bermanfaat Mas Dana. Nah, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung ke grup Mall Domba Bagus, silahkan klik di link di bawah ini ya teman-teman. Nanti di deskripsi akan ada linknya, tinggal nutul tok langsung bisa gabung dengan peternak-peternak di Mall Domba Bagus teman-teman. Dan bagi teman-teman Domba Bagus yang pengen Domba Bagus segera 100.000 subscriber, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.